Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan dia berwajah empat. Satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran dan di setiap bulu ada 1 juta muka, di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Kematian disebutkan ketika Allah mencipta al-maut, kematian, dan menyerahkan kepada malaikat Israel. Maka berkata malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah memerintahkan Israel mengambil al-maut. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah memberikannya kekuatan, sehinggalah al-maut itu menetap di tangannya. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak dan yang tersisa tinggal malaikat Israel, lalu Allah suruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, itu adalah tugas dari malaikat arham. Walau bagaimanapun, Israel bersama Jibril, Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi, antaranya dan Nabi Idris. Sakaratul maut dan kematian mukmin sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seakan wajah mereka ibarat matahari. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga.
Mereka duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut. Kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datanglah malaikat maut alaihis salam dan duduklah di samping kepala calon mayat seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha dari Allah." Maka keluarlah rohnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut pun mengambilnya. Setelah malaikat mengambil ruh itu maka segera dimasukkan dalam kafan yang dari surga tersebut dan diberi parfum yang dari surga itu. Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Ketika telah keluar ruhnya maka para malaikat di antara langit dan bumi mensalatinya. Demikian pula semua malaikat yang di langit. Dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya. Para malaikat membawa ruh itu naik ke langit. Dan tiap-tiap melalui rombongan malaikat mereka selalu bertanya, "Ruh siapa yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulan," sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia. Kebaikannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta. Tatkala telah sampai di langit dunia para malaikat meminta dibukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi ruh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin." Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang yang baik. Al-Mutaffifin 19-20. Ditulislah catatan amalnya di Iliyin. Kemudian dikatakan, "Kembalikanlah ia ke bumi. Karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya, tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain." Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. Demikian kisah kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.